penyesatan-penyesatan akan banyak terjadi di dunia. Agama-agama baru maupun yang lama. Manusia akan berubah setia. Kalau Anda baca, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Kita lihat intisari penyesatan itu di ayat 5. Banyak orang akan datang memakai namaku. Tidak main-main. Yang diserang itu keselamatan. Yang dipalsukan adalah Yesus. Kalau Anda baca di ayat 5, 4 dan 5. Penyesatan-penyesatan itu tidak seperti yang terjadi sekarang di antara gereja. Kebanyakan misalnya yang disebut sesat-sesat segalanya itu karena bahasa roh. Menurut saya childish. Menurut saya sangat-sangat kekanak-kanaan. Come on lah. Kita tidak harus sepakat. Gereja kita adalah gereja yang berbahasa roh. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Bahasa roh kita itu bukan saat pengumuman. Bahasa roh kita juga pada saat fellowship. Bahasa roh kita itu baru bunyi saat kita berdoa. Ada satu titik di mana kita menyembah Tuhan. Terus sendiri-sendiri meskipun musiknya sama. Setiap orang kan perlu curhat sendiri dengan Tuhan. Bahasa roh itu ada tempatnya di gereja kita. Dan sebelum firman, sehingga ada tafsiran. Siapa bilang bahasa roh diterjemahkan? Bahasa roh itu ditafsirkan. Artinya puji Tuhan di gereja kita ditempatkan di praise and worship. Di worship hampir terakhir sebelum firman Tuhan. Sehingga ada spirit filled word. Ada firman yang sifatnya penuh. Firman yang sifatnya itu spirit filled word apa ya? Ada khotbah yang penuh Roh Kudus. Dan ada jemaat yang sudah dipenuhi Roh Kudus sebelum terima khotbah. Sehingga remanya itu jadi. Dan bahasa roh juga kita izinkan ketika waktu altar call misalnya kita doakan orang. Karena kita tidak kenal kan, kita butuh Roh Kudus untuk doakan dia kan. Jadi lucu, penyesatan-penyesatan yang jadi gunjang-ganjing di antara gereja itu menurut saya adalah jebakan setan. Yang karismatik jangan terjebak, kalau digituin tidak usah responi. Kita hanya berkata, I bless you my brother. Yang tidak karismatik, jangan kau tuduh yang karismatik sesat. Sesatnya di mana? Roh jahat, lihat buahnya. Kalau orang itu kesurupan, habis itu dia tidak keruan. Nah kalau orang-orang yang berbahasa roh itu hidupnya lebih baik, lebih benar. Ya unda-undi sih. Pasti ada di orang-orang di gereja Pentakosta karismatik yang tidak benar. Di gereja yang konservatif yang tidak benar juga banyak. Cuman yang punya karunia biasanya jauh lebih menyolok untuk disalahkan. Sebenarnya nah kalau kita sekarang misalnya kita mengkritiki seseorang yang bahasa roh. Kamu sesat. Ini menurut saya jebakan setan untuk mengadu domba. Mengadu gereja. Kita jangan masuk di dalam jebakan atau pancingan itu.